Di awal film kita diperlihatkan sebuah pabrik narkoba yang sekarang para pekerjanya sedang memasukkan narkoba tersebut ke dalam paketan. Jadi pemilik pabrik narkoba yang tadi adalah orang ini, namanya Memo Lucero. Dia sudah menjadi incaran polisi selama 7 tahun namun sangat sulit ditangkap karena Memo tidak pernah tidur di tempat yang sama. Sementara itu di luar gedung, tim DIE dari kepolisian telah menyiapkan tim khusus untuk menangkap Memo dengan dipimpin oleh Frost dan anak buah kesayangannya yaitu Sean dan Demetrius. Serta pasukan yang lain mereka pun langsung meluncur ke TKP. Satu persatu penjaga gedung berhasil dilumpuhkan. Hingga sampai di dalam gedung pun aksi baku tembak tak dapat dihindari. Tentu target utama pihak kepolisian adalah Memo Lucero. Namun sayangnya terlihat Memo berhasil kabur lewat pintu bawah tanah. Tentu saja Sean yang menyadari hal itu tidak akan membiarkannya. Ia pun kemudian mengejar Memo. Hingga pada akhirnya Sean berhasil menodongkan pistolnya ke kepala Memo, yang artinya Memo ditangkap. Sean dan Demetrius pun nampak senang karena pengejaran mereka selama 7 tahun terhadap Memo sudah berakhir. Scene berpindah di mana Stacy, istrinya Sean, menerima telepon dari Sean sendiri yang mengatakan kalau tugasnya sudah selesai dan kemungkinan akan pulang besok. Walaupun sudah lama nggak ketemu, Stacy dapat mengerti akan hal itu, namun ternyata Sean sudah berada di belakangnya. 2 bulan setelah penangkapan Memo Lucero, sebenarnya bisnis narkobanya tetap jalan karena Memo punya tangan kanan yang akan meneruskan bisnisnya. Namun entah apa yang terjadi, pesawat yang akan mengirimkan narkoba milik Memo dibajak kelompok lain yang mengaku bernama Diablo. Tak hanya itu saja, pabrik pembuatan narkoba milik Memo juga dibajak kelompok yang sama. Mengetahui hal tersebut, Memo menelpon tangan kanannya yang bernama Mateo dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Pada akhirnya Memo meminta Mateo untuk menjaga keluarganya saja yang berada di Meksiko. Untuk merayakan pencapaian mereka itu, Sean dan Stacy mengadakan pesta di rumahnya. Terlihat teman-teman dari kepolisian serta tetangga Sean juga hadir di pesta itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Pada saat Sean dan Stacy sedang tidur, tiba-tiba datang sekelompok penjahat yang menembaki mereka. Walaupun sudah tertembak di perutnya, Sean tetap memberikan perlawanan hingga dia berhasil menembak seorang penjahat yang ditinggal teman-temannya. Sean pun menanyain ke orang itu, siapa yang mengirimmu? Dan si penjahat cuma bilang, Diablo, lalu dia mati. Sean lalu menyuruh Stacy untuk menelpon polisi, namun Stacy tidak menjawabnya. Yang ternyata Stacy telah tertembak di bagian dadanya dan tak lama ia meninggal dunia. Yang bisa dilakukan Sean hanyalah menelpon ambulans sebab dirinya juga sudah tidak kuat akibat kehilangan banyak darah. Saat tersadar, Sean sudah berada di rumah sakit dan Demetrius berada di hadapannya. Hal pertama yang Sean tanyakan adalah di mana Stacy sekarang. Demetrius lalu menjawab Stacy sudah meninggal dan jenazahnya sudah dimakamkan bro, yang sabar ya. Setelah kondisinya pulih, Sean diantarkan Demetrius ke makamnya Stacy. Namun ia tak menghampiri makam tersebut dan hanya melihatnya dari kejauhan. Sepeninggal istrinya, hari-hari Sean menjadi kelam dan ia teringat akan Memo yang mungkin saja melakukan hal ini karena pada saat Sean menangkapnya, wajah Memo penuh kebencian terhadap dirinya. Keesokan harinya Sean ke penjara untuk menemui Memo dan ia langsung menanyakan, apakah kau yang sudah melakukan pembunuhan ke istriku? Dan Memo menjawab kalau dia mau, sudah dari dulu Sean dan istrinya mati. Mendengar jawaban itu, Sean pun menyimpulkan kalau Memo bukanlah pelakunya. Dari sana Sean bersama Demetrius ke rumah teman mereka yang merupakan mantan bandar narkoba bernama Big Sexy untuk menanyakan tentang jaringan narkoba yang baru muncul yaitu Diablo. Big Sexy ngasih tahu kalau dia sempat dengar jaringan Diablo itu di daerah perumahan Ghosting Town. Singkat cerita, malamnya Sean, Demetrius, dan Big Sexy sudah berada di perumahan Ghosting Town. Namun kali ini mereka membawa anjing pelacak narkoba untuk mempermudah pekerjaan. Dan tak lama anjing itu mencium bau narkoba dari dalam sebuah mobil. Setelah dipastikan isinya adalah narkoba, Demetrius menanyakan ke seorang ibu-ibu komplek, itu mobilnya siapa? Dan ibu itu menjawab itu mobilnya Monroe, rumahnya yang itu.
Sen dan Demetrius kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan yang mereka temukan ada beberapa paketan narkoba serta yang mengejutkan mereka juga menemukan 3 mayat manusia di sana. Di salah satu mayat itu juga terdapat sayatan bertuliskan Diablo. Lalu tiba-tiba ada yang menembaki mereka dari atas plafon. I said we're police officers. Pada saat Demetrius naik ke atas plafonnya, ternyata ada seorang pria yang bersembunyi di sana. Orang itu adalah pria yang kita lihat di awal film tadi, namanya Monroe. Dan terlihat Monroe nampak ketakutan, tapi Demetrius berusaha menenangkannya. Monroe kemudian dibawa keluar oleh Sen dan Demetrius. Di sana dia diinterogasi tentang apa yang terjadi di dalam rumahnya dan mayat-mayat siapa itu. Monroe pun menjelaskan kalau dia telah memesan 1 kilo narkoba kepada seseorang. Namun pada saat barangnya datang, orang yang mengirim narkoba tersebut meminta harga yang lebih tinggi dari kesepakatan awal. Dan Monroe menolak untuk membayarnya. Atas penolakannya itu, Monroe dan teman-temannya diserang oleh orang-orang dari pihak pengirim narkoba. Jadi mayat yang ada di rumahnya itu adalah mayat temannya Monroe. Sementara Monroe sendiri sembunyi di atas plafon. Sen pun menanyakan dengan siapa Monroe memesan narkoba tersebut. Pada awalnya Monroe menolak untuk memberitahu karena takut keselamatannya terancam. Namun karena Sen terus memaksanya dengan mengarahkan pistolnya ke kepala Monroe, akhirnya Monroe buka suara. Ia mengatakan kalau telah memesan narkoba kepada seseorang bernama Jack. Dan ternyata Demetrius tahu tentang orang yang bernama Jack itu karena ia juga telah lama mengawasinya. Keesokan harinya, Demetrius dan Sean memantau pergerakan Jack dari seberang jalan. Tapi nampaknya Jack udah tahu kalau dia sedang diawasi. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, Sean pun langsung menghampiri Jack. Ia langsung menanyakan ke Jack tentang narkoba yang dibicarakan Monroe. Kalau Jack lah yang sudah memasukkan narkoba tersebut. Namun Jack membantah hal itu. Dan ia mengaku kalau namanya bukanlah Jack. Karena menjawab dengan nada sombong, Jack pun diberi hadiah oleh Sean. Scene berpindah ke Meksiko, tepatnya di kediaman Memo, di mana Mateo bersama istri dan anak Memo akan pindah dari rumah itu sesuai perintah dari Memo. Namun pada saat akan pergi, tiba-tiba Mateo kemudian menyampaikan berita duka tersebut kepada Memo. Tentu saja mendengar hal itu Memo sangat terpukul. Kemudian Memo bertemu dengan Sen atas permintaannya. Ia menceritakan ke Sen tentang keluarganya yang dibunuh oleh bandar narkoba yang juga membunuh istri Sen. Jadi di sini Memo ngajak Sen bekerja sama untuk menangkap bandar narkoba itu. Dengan cara Sen harus menyamar sebagai pembeli narkoba dalam jumlah yang besar. Memo juga memberikan sebuah petunjuk ke Sen yang dapat dia gunakan nantinya. Sesuai petunjuk dari Memo, Sen dan Demetrius bertemu dengan seorang penjual narkoba bernama Joe. Di sini Sen berpura-pura sebagai pembeli narkoba yang akan mengedarkan lagi pembelian narkobanya. Akhirnya karena percaya dengan Sen, Joe membuat kesepakatan harga dan setelah itu mereka janjian melakukan transaksi di hari Jumat siang. Setelah mendapatkan semua informasi tentang kartel narkoba bernama Diablo, Sen dan tim mengadakan rapat guna membuat rencana penangkapan pada hari Jumat besok. Hari transaksi pun tiba. Joe dan Sen juga terlihat sudah berada di lokasi, lalu tak lama datang seorang pria bernama Hondo yang merupakan tangan kanan dari Diablo. Hondo juga memberitahukan kalau jangan macam-macam dengannya karena dia adalah anak buah Diablo. Dia pernah membunuh istri polisi karena sudah menangkap bandar narkoba besar yaitu Memo. Itu mereka lakukan sebagai peringatan kepada polisi untuk jangan macam-macam dengan kelompok bandar narkoba. Mendengar itu, saya naik pitam setelah mengetahui kalau kelompok Hondo lah yang sudah membunuh istrinya.
Setelah kejadian itu, Sean bertemu dengan Frost atasannya, dan Frost memutuskan untuk men-skor Sean selama 6 bulan karena tidak bisa mengontrol emosinya yang menyebabkan 3 orang anggota kepolisian tewas. Sean kemudian menemui Memo dan mengatakan kalau dia sudah gagal menjalankan rencana mereka karena dia tidak bisa mengontrol emosinya dan sekarang ia juga sedang diskors dari kepolisian. Mendengar itu, Memo kembali menyemangati Sean dan ia juga mengatakan masih ada satu cara untuk menangkap Diablo, yaitu datang langsung ke tempat penyimpanan uangnya, dan Memo tahu di mana tempat itu. Namun sebelum memberitahukannya, Memo meminta ke Sean untuk membantunya pindah dari penjara ini, karena teman satu sel Memo suka main kasar, dan pada akhirnya Sean pun setuju dan siap membantunya. Malamnya, Sean mengumpulkan teman-temannya untuk pergi ke tempat yang sudah diberitahukan Memo sebelumnya. Sampailah mereka di sebuah bar yang kemudian mereka menembaki bar itu secara membabi hutan untuk mencari keberadaan Joe. Joe kemudian dibawa ke gudang dan dipaksa untuk membuat transaksi lagi dengan kelompok Diablo yang ternyata diperantarai oleh Jack. Karena sudah sering bertransaksi dengan Joe, Jack pun langsung setuju dan menentukan lokasi pertemuan seperti biasa. Saat menuju lokasi pertemuan, Jack datang membawa narkobanya dengan menggunakan jet pribadi. Saat bertemu dengan Joe, Jack tak lupa bercanda gurau dengannya, namun candaannya berubah menjadi bencana ketika dia melihat isi truk yang dibawa oleh Joe. Kali ini, Sean memaksanya dengan menguburkan Jack hidup-hidup. Selain itu, Sean juga menanyakan bagaimana bisa bertransaksi dengan Diablo kalau nggak pernah ketemu dengan orangnya. Jack pun menjelaskan setiap dia mengantarkan narkoba ke pelanggan, uangnya dia taruh di sebuah rumah yang kemudian orang-orang Diablo akan mengambil uang tersebut. Pada akhirnya Jack mengantar Sean dan Demetrius ke tempat Diablo. Demetrius juga meletakkan perangkat GPS di balik tumpukan uang untuk mempermudah mereka nantinya. Singkat cerita, sampailah Jack di garasi bandara dan di sana para tentara Diablo sudah menunggunya. Di sini mereka curiga sebab muka Jack penuh lebam dan Jack malah ditembak mati. Para tentara Diablo kemudian mengambil uang yang dibawa Jack dari dalam pesawat. Mereka kemudian pergi untuk mengantarkan uang tersebut ke tempatnya Diablo. Setelah dirasa aman, Sean dan Demetrius kemudian keluar dari persembunyiannya dan mencuri sebuah mobil untuk mengikuti tentara Diablo tersebut melalui perangkat GPS yang sudah dipasang sebelumnya. Sampailah mereka di sebuah tempat sesuai dengan petunjuk dari GPS. Karena penjagaan pintu masuk yang cukup ketat, tentu Sean tidak bisa masuk lewat sana. Ia kemudian memutuskan masuk lewat saluran air bersama Demetrius. Dari sana, Sean dan Demetrius kemudian berpencar. Ia ke sebelah kiri, sementara Demetrius ke sebelah kanan. Hingga sampailah Sean di sebuah ruangan dan ia menduga orang yang berada di depannya adalah Diablo. Padahal itu adalah Matteo, tangan kanan dari Memo. Sambil menodongkan pistolnya, Sean bertanya, "Kenapa kau tega melakukan ini semua, Diablo?" Namun tiba-tiba saat tersadar, Sean dibawa oleh Matteo ke sebuah ruangan dan ia menyuruh seorang anak buahnya untuk mengebor matanya Matteo. Demetrius yang melihat itu dari kamera CCTV langsung menembak seorang penjaga Matteo dan hal itu dimanfaatkan Sean untuk melawan. Demetrius melanjutkan tembak-menembaknya dengan melawan beberapa tentara Matteo. Sementara Sean kemudian mengejar Matteo yang kabur ke saluran air dan di sini ia harus tertembak di bagian kakinya. Namun Sean tidak menyerah, ia kembali bangkit dan mengejar Matteo hingga terjadilah aksi baku hantam di saluran air. Di sisi lain, sesuai kesepakatannya dengan Sean, Memo akan dipindahkan dari penjara Nusa Kambangan menuju ke penjara Burning Hall. Namun keesokan harinya, mobil polisi yang membawa Memo diserang sekelompok orang yang diduga anak buah Memo untuk membebaskan dirinya, karena Memo sudah nggak ada di TKP. Melihat berita itu di TV, Demetrius memberitahukan hal tersebut kepada Sean. Dan Sean sangat menyesali perbuatannya karena dialah yang sudah merekomendasikan kepindahan Memo ke penjara lain. Untuk itu, Sean akan menembus semua kesalahannya. Dia berjalan di sebuah perkampungan yang berada di Kolombia, dan ternyata targetnya adalah Memo.
Memo yang melihat Sean cukup kaget karena Sean bisa tahu di mana keberadaannya. Namun Memo tetap tenang sebab dia dikelilingi anak buahnya yang dipersenjatai dengan AK-47. Memo mengatakan ke Sean, andaikan kau tidak ikut campur dalam bisnis narkobaku, istrimu mungkin akan tetap hidup hingga saat ini. Dari sini kita dapat ketahui kalau memang Memo lah yang sudah membunuh istrinya Sean. Dan Sean pun membalas perkataan Memo itu dengan mengatakan, jika aku menginginkanmu mati, maka dari dulu kau sudah mati. Sean kemudian melihat keadaan sekitar, kemudian pergi dari sana sambil mengatakan, selesaikan tugas kalian. Yang ternyata orang-orang yang ada di belakang Memo adalah anak buahnya Sean. Dari cerita yang sudah disampaikan, kita dapat menyimpulkan kalau Diablo sebenarnya tidak ada dan hanya dibuat-buat oleh Memo sendiri lalu mendramatisir keadaan sehingga seperti ia juga jadi korban kekejaman Diablo agar ia dapat kerjasama dengan Sean kemudian dapat bebas dari penjara.